Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan merekam video kuliah EL 5240 di Institut Teknologi Bandung, yaitu kuliah Network Performance and Quality of Service in Telecommunication. Ini adalah bab 6 adalah mengenai Performance Measurement of Telephone Network and Service. Jadi seperti biasanya bahan kuliah PDF-nya Anda bisa download di sini. Jadi di citizen ini, citasi ini ada nama, tanggal, kemudian judul dan ada retrieve ya from. Nah, ini bisa Anda ketik di situ. Anda di browsing Anda internet ketik osf.io /preprints /inar RC ya 5C7QA. Atau Anda bisa juga menggunakan Google, tuliskan ini judul ini ya, Performance Measurement of Telephone Network Service OSF atau Sekretariat D itu di Google, maka Anda klik maka akan ketemu alamat ini, Anda bisa download. Saya akan menjelaskan secara singkat bab 6 ini. Jadi seperti biasa untuk pengukuran dari layanan dan jaringan di telekomunikasi itu ada dua jenis pengukuran ya. Ya, pengukuran pertama itu adalah pengukuran oleh service provider terhadap kepuasan pelanggan, yaitu yang disebut quality of experience. Dan kedua adalah pengukuran dari quality of service, yaitu pengukuran oleh service provider bersama dengan vendor dalam kaitannya dengan hubungannya antara vendor dengan service provider, di mana service provider itu atau operator membeli atau menyewa peralatan dari suatu vendor ya. Jadi di sini pertama kita lihat dari sisi pertama, yaitu quality of experience, yaitu mengukur tingkat kepuasan pembicaraan telepon menggunakan yang disebut sebagai subjektif ya. Most subjektif, ya, mean opinion score secara subjektif. Di mana di sini pada rekomendasi ITU itu ada dua macam cara mengukur. Yang pertama dengan cara mengukur ini minimumnya MOS-nya adalah 1, maksimumnya 4,5, dan cara kedua bisa adalah MOS-nya paling kecil 1 dan maksimum 5 ya. Tetapi untuk yang subjektif itu biasanya mengukurnya dari 1 sampai dengan 5. Nah, di sini untuk yang cara subjektif ini, quality of service experience, mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap pembicaraan telepon, ini dilakukan terhadap biasanya minimal 100 responden, tetapi biasanya respondennya ini tidak cukup 100 persis ya, kecuali Anda bisa mencari responden yang memenuhi kualifikasi persyaratan sesuai dengan customer-nya dari provider atau operator. Jadi yang diukur ini pembicaraan telepon bukan hanya dari operator, tapi bisa juga dari OTT ya, seperti WhatsApp atau lain, itu kan juga memberikan suatu layanan percakapan telepon. Maka di situ juga bisa dilakukan pengukuran MOS ini secara subjektif. Jadi kembali ke sini, responden itu harus mewakili sesuai dengan customer-nya ya. Tidak bisa sembarangan asal 100 responden atau 100 pengguna. Jadi misalkan untuk suatu percakapan telepon dari WhatsApp itu di suatu daerah ingin diukur, ya ini harus siapa penggunanya. Misalkan laki-laki 55%, perempuan 45%. Jadi 100 responden harus mewakili itu. 55 dari responden adalah laki-laki, 45% adalah perempuan. Anda bisa baca di sini juga harus kriteria yang lain, misalkan dari umur pengguna WhatsApp itu apakah misalkan 60% anak muda, 40% orang lebih tua, maka di situ 100 itu juga harus mewakili seperti itu. Sehingga dengan demikian mencari 100 responden itu tidak mudah biasa, sehingga dengan demikian seringkali kita harus mencari responden dengan jumlah yang jauh lebih banyak untuk bisa mendapatkan kualifikasi yang sesuai dengan kualifikasi dari pengguna dari suatu layanan telepon ini yang menggunakan layanan dari operator ataupun dari OTT. Kemudian cara menghitungnya misalkan setelah didapatkan
responden sudah menjawab semua, ada pertanyaan bagaimana kualitas pembicaraan layanan kami. Misalkan 20% menyatakan very good, 50% menyatakan well ya, 15% menyatakan enough cukup, 10% bilang jelek atau 5% menyatakan tidak baik. Maka dengan demikian MOS-nya adalah 20% kali 4,5 tambah 50% kali 3,5 tambah 15% kali 2,5 kali 10 tambah 10% kali 1,5 dan ditambah 5% kali 1 sama dengan 3,225 ya. Nah, ini bisa juga menggunakan maksimum 5. Biasanya kalau yang sekarang yang disukai itu maksimum 5 yang kalau subjektifnya, most subjektif. Jadi memberikan tanda bintang ya misalnya. Bintang 5 untuk yang sangat baik, bintang 4 dan 3, 2, 1 seterusnya sehingga yang 20% ini kalinya 5 ya sehingga hasilnya akan lebih besar dari 3,225. Jadi dalam pengukuran itu kita harus pastikan itu pengukuran itu yang mengukur menggunakan skala maksimum 4,5 atau 5. Tapi minimumnya bukan 0 ya, minimumnya adalah 1. Dan pengukuran yang terkait dengan antara provider dan vendor untuk layanan komunikasi telepon itu minimal ada 5 yang penting di sini. Parameternya yaitu pertama NER, Network Effectiveness Ratio, kemudian kedua telepon service non-accessibility. Ketiga telepon setup time atau PDD, post dial delay, dan keempat telepon speech quality. Tapi ini adalah MOS yang most objektif ya, beda dengan yang quality of experience tadi. Ini adalah quality of service. Kelima yang penting adalah telepon cut off call ratio atau sering disebut sebagai drop call. Ini perhitungan ini tidak sama dengan perhitungan yang quality of experience tadi yang dilakukan secara subjektif dengan responden ya. Jadi sistemnya adalah sampling. Nah, tetapi dalam pengukuran ini yang secara teknis ini, pengukuran secara objektif ini harus secara agregat. Agregat artinya secara keseluruhan diukur, maka bisa menggunakan signaling radar diagram. Ini contoh signaling radar diagram saya berikan yang 3G karena yang 3G ini yang paling rumit ya. Kalau kita sudah paham yang 3G, kita akan lebih mudah untuk belajar yang 2G, yang 4G, 5G yang beda dengan 3G. Yang 3G ini saya berikan di sini dalam PDF saya yang bab ini maupun bab sebelumnya atau sesudahnya karena 3G ini yang paling rumit. Jadi di sini untuk telepon kondisi startnya itu adalah signal 5 adalah RRC connection request ya. Ini di 3G diberikan dari handphone ya, sejak handphone kita mulai menekan ya di sini start of NER ini untuk PDD juga di sini. Ini adalah UE ini user equipment atau gadget kita, si pengguna sudah menekan memasukkan nomor-nomor yang akan dihubungi dan menekan tombol hijau atau tanda gambar telepon. Itulah dimulai dengan RRC connection request. Ya, ini diberikan dari handphone ke RNC-nya ya, ke radio network controller satunya. Radio network controller yang terhubung dengan dirinya. Dan terjadilah signaling ya dari RNC ke node B-nya, radio link setup request, dan node B ke RNC 1, radio link setup response, kemudian establish request, ya, kemudian establish confirm, downlink synchronization, uplink synchronization, dan seterusnya. Sehingga terjadilah RRC connection setup dari RNC 1 ke W1. Ini cukup panjang kalau saya ceritakan ini satu demi satu. Ini cukup rumit, jadi kalau dijelaskan biasanya dalam training oleh vendor itu ini pada engineer-nya yang baru masuk kerja itu butuh waktu minimal sehari ya, kadang-kadang sampai seminggu untuk misalkan masing-masing signaling ini. Jadi di sini saya dalam kesempatan video kuliah ini saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Jadi intinya bahwa untuk hubungan telepon dimulai dengan RRC connection request-nya. Kemudian diakhiri di sini adalah dengan N-nya ini ya, DLDT alerting. Jadi terjadinya ringing tone dari RNC ke UE1 itu adalah stop dari perhitungan untuk NER maupun PDD. Dan untuk drop call measurement ini berakhirnya di sini di DT connect. Jadi ini mulainya startnya di DT connect dan berakhirnya adalah di ULDT disconnect ya. Ini adalah dari signalingnya. Jadi meskipun tidak saya jelaskan satu persatu, tapi
Anda bisa mengetahui bahwa yang diukur nanti di sini startnya dari pengukuran NAR dan PDD di sini RRC Connection Request, kemudian berakhirnya adalah di DLDT alerting. Sementara untuk pengukuran drop call itu startnya di DT ya, connect dari MSC ke RNSC 1 dan stopnya dari ULDT dari UI1 ke RNSC 1. Jadi pengukuran NAR tadi sudah saya sebutkan seperti itu. Di sini saya berikan ada beberapa analisis kenapa sampai terjadi suatu nilai yang tidak baik dari NAR ya. Network Effectiveness Ratio, ini ada beberapa kemungkinan ya yang terjadi. Nah ini tujuannya kenapa signaling begitu rumit di sini. Ini karena di dalam sistem seluler yang dimiliki oleh operator atau service provider ini ya, ini adalah mereka menggunakannya sekaligus untuk kontrol terhadap jaringan. Ya. Jadi kalau suatu parameter itu jelek, akan dicari bagian apanya yang jelek gitu ya. Dari sini kan signalingnya akan terukur jumlahnya, waktunya itu akan terlihat baik jumlah maupun waktu, jadi counter maupun timer. Jadi jumlah dari signal-signal ini dicatat di dalam counter, waktu-waktunya dicatat di dalam timer. Nah, dari counter yang ada ini masing-masing akan terlihat. Jadi perbedaan dari signaling yang di atas dan di bawahnya itu harusnya sama. Kalau ada terjadi perbedaan tidak sama berarti ada gangguan di titik itu sehingga kita bisa tahu terjadi gangguan pada network elemen yang mana. Jadi itu adalah tujuannya. Jadi makanya itu dibuat sebagai sangat rumit. Jadi kalau di dalam signaling yang dibuat oleh OTT misalkan, WhatsApp gitu misalkan, itu jauh lebih sederhana. Kenapa demikian? Karena di situ dia tidak peduli kepada jaringan. Apakah kalau itu terjadi gangguan pada jaringan, dia tidak mau tahu karena itu bukan punya dia. Jadi dia bisa bikin jauh lebih rumit daripada signaling yang ada di 3G ini. Jadi orang-orang yang mendesain ya signaling ladder diagram di WhatsApp, yang lain-lain itu memang asalnya orang-orang dari engineer yang ada di seluler ya. Karena mereka bisa mendesainnya secara lebih mudah. Dan pengukuran telepon service non-accessibility, ini adalah abstract equation. Abstract equation adalah persamaan yang dibuat yang bisa berlaku untuk semua signaling ladder diagram. Jadi kembali ke sini, ini adalah saya gambarkan sini adalah signaling ladder diagram oleh Etsy ya. Tetapi setiap vendor ada kemungkinan signaling ini dimodifikasi 1, 2, 3 atau beberapa modifikasi dia lakukan. Ada kemungkinannya. Tapi ini adalah yang defaultnya seperti ini. Jadi dengan demikian ini adalah rumus ini bisa berlaku untuk signaling ladder diagram yang sudah dirubah. Jadi termasuk di sini adalah signaling ladder diagram yang dibuat oleh WhatsApp. Ini berlaku rumus ini. Jadi unsuccessful call item di bagian call item ini berlaku juga untuk semua signaling ladder diagram dari semua operator begitu. Jadi kemudian untuk pengukuran untuk PDD, kalau tadi untuk NAR itu dan sebelumnya yang diukur adalah counternya, kalau ini adalah timernya. Jadi signaling ladder diagram ini ada counter mencatat masing-masing sinyal, itu ada jumlahnya, dan kemudian timer mencatat waktunya. Ya, ini mencatat adalah timernya, yang 34. Kemudian untuk telepon switch quality, lah ini adalah quality of service, switch quality, MOS, tapi disebut MOS objektif. Nah ini MOS objektif ya. Nah berbeda dengan yang tadi MOS subjektif, pada umumnya disenangi angka 1 sampai dengan 5, maksimum 5 terjelek 1. Kali ini biasanya menggunakan maksimumnya 4,5 ya, speech quality secara teknis, secara objektif. Ini ada modelnya adalah menggunakan G107. Sebelumnya di sini ada ITU P862. Ini mengukur secara PESQ yaitu Perceptual Evaluation of Speech Quality ya. Sementara ada G107 itu mengukur untuk secara objektifnya. Nah di sini untuk yang secara objektif dia menghitung pertama R dulu, R faktor. R faktor sama dengan R0 ini adalah S/N rasio ya. Dikurangi dengan IS itu adalah distraction. Kemudian ID itu adalah faktor kelemahan dari suara karena delay, disebut delay, dan I efektif adalah impairment faktornya. Faktor-faktor gangguan yang terjadi selama perjalanan dari sinyal itu, dari sumber pembicara ke pendengarnya. Kemudian ditambah dengan A, yaitu kompensasi dilakukan di dalam jaringan.
Jadi caranya menghitung, kemudian MOS ini ada dua macam cara, yaitu menghitung E-faktor ini ada percentage GOB dan ada POW ya, ada dua macam cara. Jadi ada pertama ini, kemudian yang kedua adalah menghitung MOS. Yang MOS ini seperti MOS yang tadi yang menghitung quality of experience. Tetapi di sini adalah MOS-nya adalah MOS secara objektif. Ini kalau R sudah dihitung kurang dari 1, yaitu berarti MOS-nya adalah sama dengan 1. R kurang dari 1 terjadi kalau S2N begitu kecil, lebih besar total distraction, ya, impairment, segala macam gangguan itu lebih besar dibanding S2N-nya, maka MOS-nya itu 1. Jadi jelek sekali, suara tidak terdengar. R antara lebih besar sampai 100 itu rumusnya MOS-nya adalah 1 tambah 0,035 tambah 0,001 kali R min 60 kali 100 min R kali 7. Ya. Sementara untuk R lebih 100, lebih besar dari 100, jadi S2N-nya sangat besar, S2N tambah A, itu jauh lebih besar ya dibanding distraction, ya, delay maupun impairment faktor, maka di situ MOS-nya adalah 4,5 alias suara yang terdengar kualitasnya sangat baik sekali. Kemudian di sini ini adalah gambar-gambar untuk menemukan rumus ini ya dari angka ini di situ. Nah, ini kita lihat berikutnya adalah tabel default parameter value-nya ya untuk mengukur angka-angka tadi. Dan ini adalah correlation antara R value dan dengan MOS dengan GOB ya. Jadi R value kalau 90 itu MOS-nya adalah 4,34. Sekali lagi ini maksimumnya 4,5 bukan 5 ya. 4,34 itu berarti usernya adalah sangat puas. Di mana GOB-nya 97%. Dan R value-nya 80 itu berarti MOS-nya adalah 4,03, user receptive-nya puas ya. Di mana GOB itu adalah 89%. Kalau R-nya 70 itu MOS-nya 3,6, ini puas, tetapi ada sedikit orang yang tidak puas. Dan 3,1 adalah banyak, lumayan ada yang tidak puas. Dan 2,8 ini sangat banyak yang kurang puas ya. Dan untuk pengukuran cutoff rasionya, ini tadi sudah saya ceritakan, pengukuran ini normalnya, dalam keadaan normal terminasi itu terjadi karena pertama, orang telepon itu A number itu adalah yang menelepon, dia menutup pembicaraan. Atau bisa juga B ya, B number itu lupa. Seseorang ditelepon, yaitu B yang ditelepon, A itu menelepon, B itu lupa bahwa dia ditelepon, dia meletakkan handsetnya, dia menyelesaikan telepon terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini kalau dia kemudian ingat bahwa dia yang ditelepon, mestinya dia adalah bukan yang menutup pembicaraan, maka kemudian kalau dia menyambungkan lagi pembicaraan itu, maka pembicaraan belum terputus. Itu mestinya ya. Ada delay 30 detik. Operator ini, service provider biasanya memberikan waktu antara 10 sampai 30 detik tergantung kepada signaling radio diagram yang tadi ya. Jadi ini dalam keadaan yang tidak normal itu harus diukur. Nah, ini jumlahnya harus lebih kecil ya. Ini telepon cut off call ratio atau drop call ya. Jadi unintentionally terminated telepon call. Jadi telepon yang terminasi tanpa kehendak dari pembicara A atau B-nya yang dipanggil maupun yang memanggil. Ini dibandingkan dengan semua telepon yang berhasil yang nyambung ya. Kemudian berikutnya saya ceritakan kenapa saya pakai 3G, karena yang lain itu jauh lebih sederhana dibanding yang 3G. Jadi 3G kita tak sadar, kita mengetahui yang 3G, maka yang biasanya yang lain 4G, 5G, atau yang bahkan PSTN itu akan lebih sederhana untuk kita pelajari. Baiklah, jadi ini sampai di sini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.